Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang trigonometri. Ya, trigonometri saya namakan saja bagian ke-8. Ya, saya akan mengajarkan cara menentukan nilai perbandingan trigonometri ya menggunakan kalkulator atau tabel. Jadi cara menggunakan kalkulator atau melihat tabel trigonometri. Kalau kemarin kita sudah menentukan nilai perbandingan trigonometri khusus untuk sudut istimewa. Ya, bagaimana kalau yang bukan istimewa? Ya, di sini kita bisa gunakan kalkulator atau tabel. Ya, untuk lebih jelasnya diperhatikan materinya. Ya, saya ingatkan sebelum saya lanjut dengan materi, ya bagi siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya silahkan diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng. Ya, jangan lupa di like, komentar dan dibagikan di grup media sosial Anda. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, ini menentukan nilai perbandingan trigonometri. Ya, yang pertama kita menggunakan kalkulator. Jadi menggunakan kalkulator saya langsung rekam saja ini di Android. Ya, tinggal dilihat caranya. Ya, lebih jelasnya diperhatikan videonya. Ya, cara menentukan nilai perbandingan trigonometri menggunakan kalkulator. Ya, jadi sini saya hanya mempraktikkan menggunakan Android atau kalkulator yang ada di Android, karena untuk kalkulator sekarang sudah mulai jarang ditemukan. Ya, kebanyakan menggunakan Android. Jadi kita gunakan, jadi caranya kita buka kalkulator yang ada di Android kita. Nah, ini tampilan biasanya. Ya, di sini kita klik tombol ini supaya muncul yang sin konstannya. Ya, akan muncul seperti ini. Ya, jadi langsung saja, kalau misalnya kita akan menentukan nilai sin 30, sin 30 kemarin di materinya kita sudah mendapatkan sin 30 itu bernilai 0,5 atau 1/2. Ya, caranya seperti ini. Kita langsung, jadi kalau begini kita langsung saja ketik saja sin. Ya, kalau di kalkulator ada terkadang itu ketik dulu derajatnya baru sinnya tekan. Ya, di sini langsung kita tekan saja sin 30, itu hasilnya adalah 0,5. Ya, dengan catatan ya di sudut harus tertulis degrade atau derajat, jangan radian. Ya, di sini kan ada rad yang paling bawah sekali, ini rad. Ya, kalau dia rad, ya lain lagi ceritanya itu. Ya, ini maka sin 30 nilainya min ini, kalau radian. Kalau kita pakai derajat, ya cetaknya derajat, maka dia sin 30 itu adalah 0,5. Ya, jadi ingat, yang pertama itu kita lihat di sudutnya itu pengaturannya itu harus derajat, menggunakan degrade atau derajat. Ya, contoh lain, kalau misalnya cos, ya siap dulu, cos 52,4. Ya, sini saya hapus 52,48. Ya, ini cos 52,48 itu adalah 0,609. Ya, 0,609. Ya, demikian juga kalau tangen, ya kita langsung saja klik tangen, hanya 72,5. Ya, tangen 72,5 itu bernilai 3,17159 atau 16. Karena di tabel kita gunakan tabel nanti itu hanya 4 desimal. Ya, ini cara menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri. Ya, di sini hanya sin cos tangen yang ada. Cos tangen yang ada. Kotangen dan cosecant dengan secant itu tidak ada, karena di situ sudah dipelajari bahwa untuk memperoleh kotangen itu kita bagi saja sepertangen. Kebalikannya kita gunakan rumus kebalikan. Ya, demikian ini cara menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri. Ya, kita gunakan saja Android. Ya, saya lanjut dengan menentukan nilai perbandingan trigonometri. Kalau tadi sudah menggunakan kalkulator di Android, ya sekarang menggunakan tabel trigonometri. Jadi memang sudah ada khusus tabelnya. Ya, ada khusus tabel trigonometri. Ya, saya langsung saja untuk menentukan misalkan ini nilai sin 30. Ya, sin 30 kalau di tabel itu maka harus dilihat itulah sama saja dengan sin 30 pakai koma dia, berarti komanya 0. Sin 30,0 derajat. Ya, ini tabel sinnya, ini tabelnya sampai 90 derajat saja, sampai 90 derajat, karena untuk menentukan sudut setelah 90 di kuadran lain maka kita bisa gunakan rumus korelasi.
Ya, jadi caranya kalau untuk menentukan sin, maka yang pertama harus kita lihat dulu adalah ini sinnya. Ya, dia di pojok atas itu ada tertulis sin, sinus. Jangan sampai kita buka langsung ke sinus. Ya, lain nanti punya nilai. Jadi ada sinus, kosinus, dan tangens. Jadi yang pertama kalau sin, maka kita harus lihat dulu di pojok atas itu sinus. Kemudian ya kita tinggal cari di mana sudut 30-nya. Itu D, di bawahnya sinus itu D, itu berarti derajat. Ya, mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Ya, maka untuk 30 maka kita cari pas di 30. Kemudian komanya itu adalah di sampingnya, yang titik 0, titik 1, titik 2 dan seterusnya. Berarti 30 itu berarti 30,0. Berarti langsung saja berarti 30,0 itu adalah 0,5. Ya, 0,5. Ya, di depannya ada 0, semua 0, ya itu cukup mudah melihatnya. Ya, berikut itu 0,5. Yang berikut, kalau misalkan sin 62,3, maka berarti sama seperti tadi, kita cari dulu di mana letaknya 62. Ya, 62. Setelah itu di sampingnya D itu ada titik 0 dan seterusnya, itu berarti komanya, berarti kita cari titik 3. Ya, titik 3 berarti 62,3, berarti 62 arahkan kita pertemukan saja. Ya, maka di situ ditunjuk 885. Kemudian kita lihat di depannya masing-masing. Di depannya ini ada depannya 0, semua, berarti di situ ditambahkan juga berarti 0, berarti 0,885, berarti 62 sin 62,3 derajat itu sama dengan 0,885. Ya, cukup mudah melihat tabelnya. Ya, satu lagi, ini sin dengan cos sama, karena 0 sampai 90 derajat 0, semua. Ya, jadi untuk kosinus saya tidak uraikan lagi, saya langsung dengan menentukan nilai kosinus, nilai tangens pada tabel trigonometri. Ya, langsung ini tangens 40,6. Ya, jadi caranya kita buka tabel trigonometri, yang pojok atasnya itu adalah tangen. Jangan sampai kita salah lihat. Yang pertama dulu kita lihat ini tangen. Setelah itu ya sama seperti tadi, kita cari di mana letaknya 40, sana 40, kemudian komanya 6. Ya, situ 40, kemudian komanya 6. Ya, kemudian kita tinggal pasangkan saja. Jadi 40,6 itu ya di situ 857. Kita lihat di situ masih 0, semua ini 0, ya, nanti di sini baru 1, berarti di sini 0, berarti di sini adalah 0,857. Jadi tangen 40,6 itu adalah 0,857, yaitu. Ya, contoh yang kedua untuk tangan. Ya, karena di sini tangan sebenarnya sampai nilai tak terhingga, di sini makin besar sekali nilai 90, mendekati 90 derajat, itu tak terhingga, makin besar nilainya. Jadi ini sudah berapa ini? 573,0 dan seterusnya, ini dari 1 sampai 573, berarti makin besar nilainya. Ya, contoh kedua untuk tangan 69,2 derajat. Ya, sama. Ya, perlu diperhatikan sini komanya di depannya, ini komanya. Ya, ada 2, ada naik 3, 4, ini 5 dan seterusnya. Di sini ada pergantian juga di sini. Di sini 6, di sini masih 5, di sini 6 dan seterusnya. Ya, diperhatikan saja 69,2. Ya, sama, kita cari 69, kemudian ya 2, 69,2. Setelah itu kita pasangkan. Ya, di depannya adalah di sini 2. Ya, ini 1, ini 2, ini masih 2, berarti nilainya itu adalah 69,2 adalah 2,633. Ya, 2,633. Ya, ini cara mudah menggunakan tabel trigonometri. Cukup mudah kalau menggunakan tabel, tinggal dilihat saja. Ya, saya langsung berikan contoh penggunaannya. Ya, contoh, perhatikan gambar. Ya, ini ada gambar. Nah, ini ada seorang putri melihat pohon cemara. Ya, melihat pohon cemara. Mungkin dalam pikirannya berapa tingginya pohon cemara ini, menggunakan konsep trigonometri. Ya, misalkan namanya Diana berdiri sejauh 15 meter dari pohon. Ya, ini dari pohon dia 15 meter jaraknya. Kemudian ia melihat ujung pohon dengan sudut 51,3 derajat, berarti dia melihat itu ya besar sudutnya membentuk 51,3 derajat. Kemudian jika tinggi Diana 160 cm atau 1,6 meter, ya 160 cm atau 1,6 meter. Ya, hitunglah, akan ditentukan berapa tinggi dari pohon tersebut. Ya, berapa tinggi dari pohon yang akan ditentukan. Ya, dengan menggunakan konsep trigonometri, maka ini cukup mudah, asalkan kita sudah paham konsepnya, definisinya. Ya, diperhatikan pembahasannya. Ya, di sini yang sejajar, kita garis lurus sejajar ini dengan tanah. Itu tingginya juga adalah 1,6. Berarti tinggal sisanya nanti di situ kita misalkan dengan X meter. Sehingga tinggi pohon nanti itu adalah X tambah 1,6 meter. Ya, tinggi pohon itu adalah X tambah
1,6 meter. Ya, semuanya sudah dalam satuan meter. Ini akan kita tentukan berapa tinggi pohonnya. Ya, caranya diperhatikan kalau di sini kita pindahkan saja ini secara garis besarnya. Ya, karena 1,6 ini jelasnya ini segitiga, akan membentuk segitiga siku-siku nanti. Setelah itu sudah dapat X-nya, kemudian akan ditambahkan dengan 1,6, itulah tinggi pohon. Ya, diperhatikan. Ya, ini kita bentuk segitiga siku-siku karena konsep dari trigonometri adalah itu membahas tentang sisi dan sudut pada segitiga siku-siku. Ya, seperti ini. Ya, semuanya sudah ada. Di sini besar sudutnya 51,3 derajat. Kemudian ini yang di bawah 15 meter itu adalah jarak pohon ke Diana. Kemudian tinggi X-nya. Yang ini, itu belum tinggi pohon karena masih akan dijumlahkan dengan 1,6 meter. Ya, seperti ini. Ya, dari sini kita bisa lihat ada sudut, kemudian ada depan sudut. Ya, ada sudut, ini ada depan sudut dan samping sudut. Jadi ada depan dan samping sudut. Ya, harus kita ingat apa depan dan samping. Apa yang menggunakan itu, depan per samping atau samping per depan. Ya. Di situ depan per samping itu adalah tangan. Ya, jadi cukup mudah. Oh, kita lihat saja, oh, ada sudutnya. Kemudian ada sisi depan sudut dan ada sisi samping sudut. Ya, depan per samping itu adalah tangan, berarti kita gunakan tangan. Jangan sampai salah, jangan sampai kita gunakan sin atau cos. Ya, akan fatal sinnya. Ya, jelasnya kalau depan dan samping itu adalah tangan. Ya. Berikut ini depannya itu adalah X, tangan alfa berarti alfanya adalah 51,3 derajat. Ya, tangan 51,3, kemudian depannya adalah X, kemudian sampingnya adalah 15 meter. Ya, dari sini bisa dilihat. Kemudian kita masukkan saja tangan 51,3, kita lihat tabel. Kita lihat tabel atau tinggal kita tekan kalkulator, ya, maka diperoleh itu tangan 51,3 itu adalah 1,248. Ya, jadi saya berubah tangan 51,3 itu sama dengan 1,248 sama dengan X per 15. Ya, sehingga diperoleh ini X-nya sama dengan ini bagi 15 nya bagi jadi pindah jadi kali, sehingga diperoleh itu X sama dengan 1,248 dikali 15. Ya, tinggal dikalikan saja sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah 18,72 meter. Ya, tingginya ini adalah 18,72 meter. Ya, karena tinggi pohon ditanyakan sehingga tinggi pohon ini berarti sampai sini 18,72 ditambah 1,6 meter. Ya. Jadi tinggi pohon nah, itu 18,72 ditambah 1,6. Ini X-nya didapat 18,72. Tinggal ditambah 1,6 ya, yaitu diperoleh sama dengan 20,32 meter. Ya, jadi tinggi pohon kalau ada persoalan seperti ini, caranya gampang saja kita mengukur tinggi. Tinggal kita lihat berapa sudutnya, kemudian jaraknya ini berapa, maka diperoleh tinggi pohon. Ya, demikian materi tentang cara menentukan nilai perbandingan trigonometri menggunakan kalkulator dan tabel beserta sebuah contoh soal. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, sekian dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.